Benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak. Benda yang sudah diam akan cenderung tetap diam. Sama halnya dengan ketika orang sudah berada di zona nyaman, dia tidak mau keluar dari itu. Di situ dia bisa berkembang. Cuman masalahnya, berkembang itu artinya keluar, bukan ke dalam. Orang berpikir nerima itu artinya diam, enggak. Jadi nerima itu maksudnya supaya kita bisa menyelesaikan. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita nggak akan ketemu zona nyaman berikutnya, termasuk bersyukur. Langkah pertamanya gimana, Pak? Miliki keberanian. Selamat datang di Melukat Jiwa, obrolan santai menggugah jiwa. Masih bersama guru kita, Pak Wayan Mustika. Sehat, Guru? Sehat, alhamdulillah. Kita ngobrol lagi seperti biasa. Terima kasih. Wah, selalu bahagia lah kalau ngobrol sama Pak Wayan ya. Siap. Dalam sesi-sesi yang selalu melukat jiwa. Pak Wayan, kita lagi banyak sekali kedatangan pertanyaan atau topik tentang comfort zone atau zona nyaman. Di mana sering banyak orang, gimana sih cara keluar dari zona nyaman? Tapi sebelum ke situ, saya tuh berpikir gini, Pak Wayan. Kalau udah nyaman, ngapain harus keluar gitu? Nah, dalam perspektif Pak Wayan, zona nyaman ini apakah memang perlu keluar? Apakah memang perlu stay? Batasannya seperti apa? Gimana, Guru? Pertama, kita sadari bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan kedua adalah safety need. Kebutuhan akan rasa aman, yang di dalamnya tentu ada rasa nyaman. Nah, itu yang kedua. Jadi ketika orang sudah merasa nyaman, tentu dia tidak akan mau kehilangan pemenuhan atas kebutuhan rasa aman dan nyaman, termasuk zona nyaman itu tadi. Nah, dan menariknya ketika kita bicara atau kita bawa kepada dunia material, hukum fisika mengatakan dalam hukum kelembaman, benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak. Benda yang sudah diam akan cenderung tetap diam. Itu kita lihat pada mobil yang bergerak. Penumpang kalau direm dia ke depan, karena dia cenderung ingin bergerak. Nah, sama halnya dengan ketika orang sudah berada di zona nyaman, dia tidak mau keluar dari itu. Jadi dia kena hukum kelembaman di zona nyaman itu. Ya, siapa sih yang mau kehilangan zona nyaman ketika hal itu membuat orang itu bisa berkembang gitu? Karena ketika orang berada dalam kondisi stres kan dia nggak berkembang. Yang ada adalah reaksi ego bertahan diri. Begitu ada di zona nyaman, di situ dia bisa berkembang. Cuman masalahnya, berkembang itu artinya keluar, bukan ke dalam. Kalau ke dalam itu memampat namanya, keluar namanya berkembang. Sehingga kalau kita ingin berkembang, harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita ingin keluar dari zona nyaman? Sederhananya begini, bagaimana caranya mengeluarkan gajah dari kulkas gitulah, kan cerita-cerita gitu kan. Simpelnya, buka pintu, keluarin gajahnya gitu. Kadang udah mikir ribet duluan. Sama, gimana caranya keluar dari zona nyaman? Buka pintu. Karena begitu tidak ada pintu yang terbuka, semua pintu tertutup, bagaimana berkembang keluar? Buka pintu artinya apa? Open mind. Lihat bahwa apa? Ada zona-zona nyaman lain yang menunggu kita. Kalau kita awalnya nyaman, aku nyaman dengan uang 100 juta gitu misalnya. Lihat aja bahwa ke depan nanti kita akan lebih nyaman dengan uang yang 200 juta misalnya. Akan lebih nyaman dengan uang yang lebih banyak lagi. Itulah yang disebut dengan keluar dari zona nyaman ini, bukan untuk pergi ke zona yang tidak nyaman, tapi untuk mencapai zona yang nyaman. Tapi tentu, misalnya 100 juta adalah zona nyaman, 200 juta adalah zona nyaman. Nyaman berikutnya. Tapi sebelum mencapai 100 juta, kan ada zona tidak nyaman. Yaitu kurang dari 200 juta kan nggak nyaman. Nah, tapi kalau kita terusin, kita akan ketemu zona nyaman yang itu. Nah, artinya kapan kita harus keluar dari zona nyaman? Ketika zona nyaman itu terasa membekap kita dalam kondisi kenyamanan dan membuat kita keluar sedikit takut. Berarti kapan kita takut dari keluar dari zona itu, tanda-tanda dia sedang memenjara kita. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Pak Wayan, bisa jadi saat zona nyaman bersyukur. Tapi juga di satu sisi bukan masalah bersyukur, tapi udah nggak mau berkembang lagi deh kan? Siapa Wayan ya antara aku bersyukuri merasa cukup, tapi di satu sisi ada opportunity yang besar, udah males gitu untuk memuaskan gitu. Nah, batasan antara bersyukur dan berkembang, antara diam dan nggak ngapa-ngapain dan terus move on gitu,
Itu gimana Pak Wayan? Nah itulah yang banyak terjadi Kang Abu. Ketika kita kemarin bicara tentang kata nerima, orang berpikir nerima itu artinya diem. Enggak. Gimana kita nyelesain masalah kalau masalahnya enggak kita terima? Ya kita misalnya, saya mau menyelesaikan masalah ujian, dikasih enggak lembar ujiannya? Enggak dikasih. Gimana menyelesaikan lembar ujian kalau kita enggak terima lembar ujiannya? Jadi nerima itu maksudnya supaya kita bisa menyelesaikan. Nah, kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita nggak akan ketemu zona nyaman berikutnya, termasuk bersyukur. Kalau kita hal kecil pun tidak bersyukur, kita tidak akan pernah bersyukur pada hal-hal besar. Kita nggak akan pernah ketemu rasa syukur. Tapi bersyukur pada hal kecil bukan berarti kita sedang menutup peluang kita untuk mensyukuri hal yang lebih besar. Jadi begitu kita menanam benih, benihnya tumbuh berkecambah, bersyukurlah dia bertumbuh jadi berkecambah. Tapi tunggu, ketika dia kecambahnya mekar lagi menjadi sedikit daun, bersyukurlah. Kemudian dia menjadi pohon, bersyukurlah. Ketika dia menjadi berbunga, bersyukurlah. Ketika dia menjadi berbuah, bersyukurlah. Ketika buahnya tidak jatuh, bersyukurlah. Kita terus punya rasa syukur, bukan berarti ketika jadi kecambah, udah cukuplah bersyukur, jangan biarkan dia jadi pohon, nggak nyambung. Gak nyambung. Karena semuanya dalam pola bertumbuh yang dinamis. Iya itu. Dia menjadi kecambah, ya mungkin mau nggak mau, suka nggak suka, kecambah ini nanti ujungnya jadi buah. Iya, harus kita pahami itu. Nah, kalau kita nggak bisa melihat gambaran besarnya, di situ orang tidak paham arti kata syukur. Dikiranya syukur adalah kondisi di mana kita sudahlah segini-segini aja udah cukup. Bukan begitu maksudnya. Bersyukur itu adalah kita menikmati setiap momen proses perkembangan itu. Ya, begitu kita nanam padi, padinya muncul sedikit, jadi pohon, udah senang. Nanti jadi bulir, udah senang. Kan prosesnya panjang deh. Gitu. Nah, sekarang gini Pak Wayan, langkah yang praktis gitu ya, langkah yang bisa dilakukan. Apa tips Pak Wayan ketika seseorang pengen keluar dari zona nyaman? Langkah pertamanya kan, atau gini, sebelum langkah pertama mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu. Nah itu tadi. Ya, langkah pertamanya gimana? Miliki keberanian. Kang Abu sudah jawab. Ketika kita nggak punya keberanian, jangan kan buka pintu, buka jendela aja nggak berani. Gimana mau keluar gitu? Tuh, berani ya. Berani, minimal berani menoleh dulu. Oh di luar sana luas tuh. Kemudian berani buka jendela untuk menikmati. Ya. Tengok-tengok sini aman nggak di luar ya? Gitu. Setelah itu di luar terasa nggak ada bahaya apa-apa, baru keluar. Jangan buru-buru juga keluar. Begitu keluar, ternyata mobil lagi parkir di pinggir jurang. Nyebur kita. Nyebur nanti. Tengok-tengok dulu, nikmati udara dulu gitu. Ya, tetap ada kewaspadaan, hati-hati. Karena apa? Jangan sampai keluar dari zona nyaman malah terjerat dalam ketidaknyamanan gitu. Maka itu sebabnya kita selalu harus menyiapkan diri kita dengan bekal. Aku mau menikmati suasana baru, di dalam terlalu hangat. Tapi begitu keluar, nggak pakai jaket, taruhnya sangat dingin membeku, berbahaya juga. Keluar boleh, tapi nikmati dengan sesuatu yang bisa tetap menjaga keamanan kita lah. Jangan sampai keluar dari zona nyaman, kehilangan keamanan. Dari zona nyaman, tapi nggak keluar dari zona nyaman, aman. Tapi ini Pak Wayan mau curhat pribadi Pak Wayan. Oh iya. Hidup saya tuh kemarin zona aman banget sebelum ngambil kuliah Pak Wayan. Setelah ngambil kuliah, jadi nggak nyaman. Karena mungkin pusing gitu. Akhirnya menemukan sesuatu yang baru, ternyata harus jadi ribet banget gitu Pak Wayan. Penguat apa sih Pak Wayan saat kondisi sekarang ngerasa lagi hektik banget, udah harus kerjaan lah, syuting lah, apa dan lain-lain, plus sekarang ada tugas yang sangat akademis yang hektik banget. Ya memang kemarin terlalu berani gitu. Antara terlalu berani dan ya udah, tapi ternyata aktualnya seperti itu. Gimana Pak Wayan? Kemarin saya jalan-jalan ke Kundangan, ke daerah Uluwatu. Kakak ipar saya cerita tentang ponaan saya, si Abel. Si Abel katanya mau sekolah, nyari profesinya di psikolog di luar daerah. Terus ibunya bilang, kan nanti kalau kuliahnya di luar profesi itu kan tambah susah kuliahnya. Terus anaknya bilang apa? Kalau nggak berani susah ya jangan kuliah. Cuman jawaban simpel. Ya namanya juga kuliah kan memang harus susah. Kalau memang nggak belajar ya yang nggak dapat sesuatunya gitu. Nah, jadi saya jadi ingat lagi pesan dari sesuatu yang saya sangat kagumi. Pesan penting buat saya sih. Karena saya nanya begini, kok belajarnya susah ya? Terus jawabannya simpel.
Ya kan yang susah dipelajarin, kalau gampang kan udah gampang. Dan itu memang keluar dari zona nyaman itu memang tidak mudah. Betul. Ya, tapi ketika kita keluar dari siang, pasti untuk siang berikutnya kan pasti ketemu malam. Ketika kita keluar dari zona nyaman untuk ketemu nyaman berikutnya pasti nggak nyaman. Dengan titel S1 mau nyari S2 yang nyaman, tentu prosesnya nggak nyaman. Dari S2 menuju zona nyaman S3 tentu proses nggak nyaman, tapi nyamannya di situ. Yang nggak nyaman sih Pak. Oh enggak. Saya jangankan S3 Kang Abu, S2 Yoda pilek gitu. Jadi, Ya. Terima kasih sangat mencerahkan. Ini sesi curhat personal itu apa ya. Ya. Oke, semoga bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita tentang zona nyaman. Zona nyaman atau keluar dari zona nyaman bukan berarti menjadi tidak nyaman, tetapi kita akan masuk ke zona nyaman berikutnya dengan skala yang lebih besar. Tapi kata kunci dari ini semua bukan urusan nyaman atau tidak, karena hidup ini selalu dinamis, selalu berubah, dan kata kuncinya adalah maukah kita beradaptasi untuk membaru. Terima kasih.